Berdoa selesai. Baik, Anda semua. Sebelum kesini tadi Anda habis ngapain? Kuliah, ada ujian. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya nih kepada Anda semuanya, apakah Anda sudah pernah melakukan kegiatan BKP dan apakah Anda semua tahu apa itu BKP? Belum. Baik, di sini Ibu akan jelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok individu untuk pengembangan dirinya serta untuk membahas topik-topik yang sedang viral-viralnya atau lagi hangat-hangatnya pada masa sekarang ini. Dan tujuan dari BKP ini adalah untuk menambah wawasan serta pengetahuan Anda semuanya. Dan cara melakukannya itu seperti kita sekarang ini duduk berkeliling dan itu sebagai PK-nya yaitu pemimpin kelompok dan Anda semua sebagai akarnya yaitu anggota kelompok. Dan di sini Ibu berharap kepada Anda semuanya agar bersukarela dalam kegiatan ini serta terbuka dalam kegiatan kita ini dalam menyampaikan pendapatnya, dan juga Ibu berharap kepada Anda semuanya dapat merahasiakan jika ada pembahasan kita pada hari ini yang bersifat privasi. Apakah Anda semuanya sudah paham? Paham, Bu. Kita belum kenal nih, jadi kita perkenalan dulu ya. Di sini kita menyebutkan nama dan warna kesukaan. Dimulai dari Ibu atau Anda dulu? Ibu. Baik, perkenalkan, nama Ibu Febri. Warna kesukaan itu warna biru. Dimulai dari kanan atau kiri? Kanan. Perkenalkan, nama saya Reno. Kesukaan saya hitam. Nama Ibu Febri. Nama saya Lina. Kesukaan saya warna ungu. Perkenalkan, saya Lina. Warna kesukaan ini. Saya Muslim. Jadi warna kesukaan ini. Oke, nah kita di sini kan sudah perkenalan nih. Tapi Ibu lihat Anda semuanya kayak kurang semangat gitu. Nah, kita ini dulu ya speaking itu untuk semangat aja deh biar gampang. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Siap, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan dan ingatkan kembali kepada Anda semuanya agar dapat terbuka dalam menyampaikan pendapatnya serta dapat merahasiakan jika ada pembahasan kita yang bersifat privasi. Baik, apakah Anda semua sudah paham? Sudah, Bu. Oke, apakah Anda semua itu sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Baik, di sini kita akan membahas topik yang mana topiknya di sini ada dua, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu berasal dari Ibu dan topik bebas itu berasal dari Anda semuanya. Dan di sini kita akan membahas topik tugas yaitu berasal dari Ibu. Topiknya tentang insecure. Insecure itu ketidakpercayaan pada dirinya sendiri dan selalu meremehkan dirinya sendiri. Apakah Anda semua tahu apa itu insecure? Insecure itu adalah tidak percaya diri, merasa kurang dan merasa bahwa dirinya itu tidak baik dari orang lain.
serta penurunan kinerja dalam pekerjaan dan studi, serta masalah dalam hubungan interpersonal, dan menurunnya harga diri yang dianggap remeh diri sendiri. Bagaimana Anda semua sudah paham? Baik. Di sini mau tanya kepada Anda semuanya, apakah ada yang tahu dari solusi dari insecure? Silakan. Membandingkan diri dengan orang lain. Oke, bagus. Fokus terhadap kelebihan diri sendiri. Oke, belajar menerima diri sendiri. Lagi, silakan. Membangun pola pikir positif dengan menghargai pencapaian Anda yang ada pada diri sendiri. Ada lagi, silakan. Membangun self esteem. Kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Ada lagi? Berdoa dan harus bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Solusi yang dapat kita simpulkan dari baik di sini dapat ibu simpulkan solusi dari sendiri itu harus bersyukur, terutamanya bersyukur ya, dan mengenali dirinya lagi dan tidak menganggap dirinya itu remeh. Dan kita kan sudah membahas topik kita pada hari ini. Nah, bisakah Anda menyimpulkan apa yang kita bahas tadi? Siapa yang dapat menyimpulkannya? Silakan. Baiklah, dari yang sudah kita pahami tadi, dapat saya simpulkan insecure itu manusiawi, tapi kalau berlarut-larut kita dalam insecure itu bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk nantinya. Dan kuncinya harus kita percaya diri, bersyukur, dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Terus kuncinya kita harus bersyukur dan tidak membandingkan diri pada orang lain. Ada lagi? Pertanyaan dari yang dapat saya ambil kesimpulan itu apabila kita merasa insecure, sebaiknya itu kita harus melihat kelebihan dalam diri kita, dan kita harus sadar bahwa kalau kita terlalu berlarut, kita akan menyebabkan diri kita stres dan kita depresi, dan ujungnya kita juga yang menjadi dalam maju terus ke depan. Oke, bagus. Nah, di sini ingin tahu nih komitmen dari Anda semuanya, mulai dari sebelah kiri. Komitmennya saya itu lebih menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Oke, bagus. Kalau komitmen saya
saja. Kalau pesannya untuk teman-teman yang merasa insecure, jangan terlalu keras pada diri sendiri dan harus percaya diri. Oke, bagus. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin tahu dong apa saja yang Anda pahami dari topik kita pada hari ini. Silakan. Teman-temannya itu merasa insecure itu wajar, tapi jangan terlalu dibiarkan atau terlalu larut dalam insecure. Lanjut. Pemahaman diri saya yang dapat saya pahami, ternyata insecure itu suatu hal yang dapat mungkin merendahkan diri kita sendiri. Pengalaman saya setelah diskusi ini, kita tidak boleh insecure dan kita harus berusaha atas potensi yang kita miliki. Menurut saya Itu mengubah cara berpikir dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Kalau pertanyaan saya, kita boleh insecure tapi tidak boleh berlarut dan jangan terlalu meninggikan diri kita sendiri. Kalau saya mungkin insecure ini kita bisa menciptakan lingkungan positif yang dari latar belakangnya kayak berbeda pendapat dan sebagainya, dan mungkin untuk kedepannya kita bisa untuk saling support aja. Menurut saya, insecure itu kan boleh, tapi kita harus melihat potensi diri kita juga, tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. menurut saya syukur itu hal yang wajar dan Oke, bagus. Di sini kan kita sudah membahas topik tentang insecure. Ibu mau tahu kan bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui apa itu insecure? Dimulai dari sebelah. Bagaimana perasaan Anda? Saya merasa senang dan juga dengan pandemi ini saya juga belajar bahwa saya akan lebih bersyukur ke depannya. Saya juga senang dengan materi ini karena saya merasa bahwa insecure itu tidak boleh berarti selamanya. Saya merasa lega dengan saya merasa ternyata bukan saya sendiri yang merasa insecure. Saya merasa senang dan saya dapat lebih percaya diri lagi dan tidak membandingkan diri. Saya merasa senang dan saya harus meningkatkan rasa syukur terhadap diri saya. Sebelumnya saya mengalami sedih dan kecewa karena sebelumnya saya sudah membandingkan diri saya dengan orang lain, tapi setelah BKP ini perasaan saya lebih tenang dan termotivasi untuk lebih bersyukur